Salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dumiris Naibao SPG. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan. Dengan nomor peserta 201502925354, nomor induk mahasiswa 9233412753. Saya adalah seorang guru di SMA swasta Teladan Indrapura, Sumatera Utara. Hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, Indonesia. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang doa itu ke kelas? Ya, silakan ke kelas. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa ketua kelas? Yang tidak hadir ada 2 orang. Siapa itu nak? Bella karena sakit. Bella sakit. Siapa lagi? Intan izin. Minta izinnya. Udah dijemput ini nak? Udah. Tadi sakit 1 orang, baru izin 1 orang. Yang sakitnya izin dulu ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, coba dulu diperiksa alat tulisnya, ya. Persiapkan dulu dirinya, bagaimana alat tulisnya, bukunya, gerafiannya, coba dulu gerafiannya. Lihat kanan kiri, apakah masih ada sampah? Udah bersih nak? Udah ya? Oke. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini. Adapun materi kita hari ini yaitu mengenai kejadian bersyarat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran PBL, LKPD, dan diskusi kelompok, kalian nanti dapat menganalisis peluang kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak dengan benar. Yang kedua, kalian nanti dapat menentukan peluang kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak dengan benar. Yang ketiga, kalian nanti dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang bersyarat dari suatu percobaan acak dengan benar. Oke. Untuk motivasi, apa sih manfaat kita mempelajari peluang? Ya kan? Apa sih manfaat kita mempelajari peluang? Ada yang tahu? Oke, untuk yang pertama, untuk mengambil keputusan. Ya, dengan melalui peluang itu kita dapat mengambil keputusan tepat atau tidak. Ya kan? Nak? Yang kedua apa? Memperkirakan. Contohnya memperkirakan apa nak? Cuaca, ya kan? Memperkirakan cuaca. Apakah A
di mana kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Dengan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Ulang dulu nih. Tidak lupa tajam pengingatannya. Oke. Dari penguatan apersepsi ya. Apersepsi. Ibu kasih penguatan mengenai apersepsi. Yang pertama, peluang kejadian saling lepas dan tidak lepas. Kejadian saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi secara bersamaan. Berarti dia tidak beririsan atau beririsan kan? Iya. Kejadian A ada di anggotanya di kejadian B. Oke? Jelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian nanti akan melakukan diskusi kelompok. Ya, pada diskusi kelompok nanti ada ibu nilai. Apa yang ibu nilai? Sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan. Jadi dalam diskusi kelompok nanti usahakan semua anggota berperan aktif. Ya. Jadi dalam diskusi itulah nanti dilakukan penilaian. Jadi usahakan semuanya anggota aktif. Oke. Orientasi masalah, kita lihat dulu, perhatikan dulu video yang ibu sajikan. Mr. Beben, seorang eksekutif muda, akan melakukan perjalanan ke luar kota dengan menggunakan pesawat terbang. Peluang pesawat berangkat tepat waktu adalah 0,5. Peluang pesawat datang tepat waktu adalah 0,4. Peluang pesawat berangkat dan datang tepat waktu adalah 0,3. Berapakah peluang pesawat datang tepat waktu jika diketahui pesawat berangkat tepat waktu? Sudah mati? Sudah. Oke, dari video yang ibu tampilkan, apa yang bisa kalian buat kesimpulan atau yang kalian tanggapi mengenai video yang ibu sajikan? Siapa yang bisa? Oke, silakan Noval. Dari video yang kita tonton barusan, kita dapat beberapa informasi. Yang pertama, peluang pesawat berangkat tepat waktu adalah 0,5. Yang kedua, peluang pesawat datang tepat waktu adalah 0,4. Dan yang ketiga, peluang pesawat berangkat dan datang tepat waktu adalah 0,3. Permasalahan di video, berapakah peluang pesawat datang tepat waktu jika diketahui pesawat berangkat tepat waktu? Berangkat dan datang, berarti ini apa anak? Irisan, ya kan? Irisan dari pesawat berangkat dan datang tepat waktu. Oke, ya. Berarti tadi peluang apa tadi pertama? Berangkat. Nah, pertama tadi peluang berangkat tepat waktu. Baru kedua peluang datang tepat waktu. Sekarang irisan dari yang kedua itu, ya, irisan dari berangkat dan datang tepat waktu. Baik, selanjutnya kita diskusi kelompok, ya. Ayo coba bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini akan ibu serahkan LKPD dan bahan ajar. Oke, baik, silakan diskusi ya. Setiap anggotanya harus berperan aktif. Oke, kita mulai, ibu kasih 20 menit. Oke, kita mulai. Ada yang mau ditanya? Yang kurang jelas? Ada?
Jadi sekarang kita hafalkan. Bisa Bu? Oke, selesai ya. Sudah selesai semuanya kan? Oke, baik. Sekarang Ibu minta kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan. Ya. Dan yang lain, kelompok yang lain, kalau ada kelompok temannya maju di depan mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok yang lain supaya mempersiapkan pertanyaan. Oke, Ibu minta yang mau presentasi di luar adalah kelompok 2. Siapa kelompok 2? Oke, silakan kalian. Oke, silakan memperkenalkan kelompoknya. Kami mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Novel Darwanasi. Saya Putri Lestari. Baik, silakan. Kita ketahui ada beberapa informasi. Yang pertama, kamera depan dengan peluang 70%, kamera belakang dengan peluang 90%. Itu juga dengan yang seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke soalnya yang pertama. Sebuah handphone dilengkapi dengan kamera belakang. Jika diketahui handphone tersebut juga dilengkapi kamera depan, makanya ada ruang bersyarat. Ruang A bersyarat B. Terus depan dulu. A bersyarat B 45 dengan 1, 2, BA bersyarat B. Nah, BA bersyarat B tidak diketahui, jadi kita tinggal turunkan aja dan ini hasil. Oke, ada kelompok yang lain ada mau bertanya mengenai hasil diskusi kelompok 2 ya nak? Oke, ada nak? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya mengenai yang kedua, rumus PA per B itu maksudnya gimana sih? Coba dijelaskan ulang biar lebih paham. Jadi yang maksudnya PA bersyarat B komplement ini ya. Ini tuh merupakan kebalikan dari PA bersyarat B. Ini adalah rumusnya yang mencari. Ya, jadi rumusnya itu 1 kurang PA syarat B. Ini kebalikan dari PA syarat B. Kita beri aplaus untuk B. Sebelum kelompok 1, masih ada kelompok yang belum tampilkan? Ibu lihat, Ibu perhatikan mukanya sudah pada jenuh, sudah mulai ngantuk-ngantuk. Oke? Bagaimana kalau kita sedikit Mak ya? Semangat ya? Ada semua berdiri. Kita berenang, dunia kami
hasil diskusi kami mengenai masalah pertama. Tapi sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putra Andika sebagai perwakilan kelompok 1. Saya Gadis sebagai Ketua. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke masalah 1. Teman saya akan menuliskannya, tapi sebelum itu saya akan membacakan pertanyaannya. Sekalian menunggu teman saya. SMA Negeri 1 Tirta Jaya sedang melakukan pendataan alumni lulusan 2022 dengan kategori sudah kuliah atau belum kuliah. Setelah dilakukan pendataan, diperoleh data sebagai berikut. Saya bacakan. Data wanita yang kuliah 40, yang belum kuliah 60, jumlah seluruhnya 100. Data laki-laki yang kuliah 20, yang belum kuliah 30, jumlah laki-laki yang kuliah dan belum kuliah 50. Jumlah wanita dan laki-laki yang kuliah 60, jumlah wanita dan pria yang belum kuliah 90. Total semua alumni laki-laki wanita yang kuliah dan belum kuliah ialah 150. Oke, saya menunggu teman saya menulis. Masih semangat kan? Senang sih. Jumlah pria dan wanita yang belum kuliah ialah 90. Kita masuk ke pertanyaannya. Yang dikata alumni yang kuliah dengan syarat tidak dapat lakukan. Kalau lengkap ini saya sama dengan dalam surat rumusnya NK per NS dikali NL per NS. Nah, kata tadi itu dari mana didapatkan? Dari jumlah wanita yang belum kuliah 60 per NS 190 dikali NL-nya dari mana kita dapatkan? Dari laki-laki 50 per 150. Kita sederhanakan 60 per 50 per 50 kita bagi 1 sampai 50 banyak 3. 60 per 50 sama-sama bagi 10 katanya 6, 15, 15 hasilnya 2 per 50. Kita sederhanakan lebih kecil lagi, makanya hasilnya dapatnya 2 per 45. Kita masuk ke beruang S sama dengan NL per NS sama dengan 50 per 150. Kita sederhanakan 1 sebagai 50 dapat 1 per 3. Beruang K syarat L sama dengan kita masukkan rumus syarat yaitu beruang K irisan L per PL. Nah, jawabannya ini kita masukkan ke sini 2 per 45 per 1 per 3. Kita balikkan 45 bagi 3 disederhanakan dapat 15. Maka hasilnya 2 per 15. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Beruang BK yang kita pilih sama dengan N. BK itu belum kuliah per NS dikali NW per NS. BK itu belum kuliah yang pada wanita. Yang belum kuliah wanitanya ada 60, makanya 60 per 150. Kita wanita 100 per 150 kita sederhanakan mendapat hasilnya 4 per 15. Beruang B sama dengan NW per NS jumlah wanita ada 100 per 150 dibagikan dan sederhanakan mendapat 2 per 3. Nah, inilah hasil dari pertanyaan masalah 1. Teman saya akan membacakan kesimpulannya.
Jadi alumni yang kuliah dengan syarat dia adalah laki-laki adalah 215 dan alumni kuliah dengan syarat dia wanita adalah 25. Itu saja dari kami. Jika ada yang mau ditanya atau mengkritik kami, saya silakan. Yuk, silakan kelompok yang lain yang mau menanggapi atau memberikan masukan, silakan. Ada? Saya jadi dari kelompok 3 ingin tanya aja, itu yang cover NS sama NS dapatnya dari mana? Itu yang di kotak-kotak itu ya, yang cover NS Ini NK. ya, dari mana dapatnya? Soalnya nah, pada saat pertama kan alumni yang kuliah dengan syarat dia laki-laki. NK-nya ini laki-laki yang kuliah pada tabel laki-lakinya itu ada 20. Dari tabel tertera begitu. Nah, NS-nya itu 150 jumlah dari seluruh alumni. Bagaimana? Jumlah seluruhnya yang kuliah dan tidak kuliah. Jumlah wanita ada 100, jumlah laki-laki ada 50. Makanya dapat ada NS-nya 150. Oke, silakan tutup kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya kepada kami teman-teman semua. Semoga ini dapat menambah ilmu kita. Saya berhatikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ya. Ibu minta untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompok kita. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kelompok? Oke, silakan Maria. Baik, kesimpulan dari saya, kita bisa melihat dari masalah kelompok kami sendiri, kelompok 2, kita disuruh untuk mencari peluang bersyarat yang kita haruskan mencari peluang A dan B-nya terlebih dahulu. Dan dari masalah kelompok 3, kita bisa melihat bagaimana cara mencari peluang bersyarat tetapi dengan menentukan PA-nya, menentukan NS-nya terlebih dahulu. Nah, bedanya di masalah nomor 1 di kelompok 2 dan kelompok 3 adalah di rumusnya. Yang tadinya di kelompok 2 menggunakan rumus pembagian, yaitu PA A bersyarat B per PA, kan? Nah, sedangkan di kelompok 2 tadi menggunakan perkalian, yang dimana PA dikali PB. Nah, dia dari kelompok 3 kita juga bisa kelompok 1 ya, kita menyimpulkan ada kesamaan antara masalah kelompok 1 dan kelompok 2, sama-sama mencari irisan. Nah, namun agak lebih rumit memang masalah rumus dari kelompok 1. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Jadi bukan tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian di mana pada setiap permasalahan. Tadi permasalahan 1 tadi apa? Alumni yang kuliah dengan syarat dia adalah laki-laki. Alumni yang belum kuliah dengan syarat dia adalah wanita. Berarti setiap masalah kejadian yang satu bisa terjadi harus melalui kejadian yang belum terjadi. Atau misalkan kejadian A terjadi jika kejadian B harus terjadi terlebih dahulu. Jadi itulah intinya dari permasalahan diskusi kelompok. Oke, baik. Untuk supaya kalian lebih memahami, apakah kalian dapat memahami pelajaran kita hari ini? Di sini ada evaluasi mandiri Ibu berikan. Oke, di sini nak, ini dikerjakan sendiri, tidak boleh menyontek. Oke, sebelumnya coba dulu kembali lagi seperti tempat duduknya masing-masing. Oke, Bu.
sebelum tadi. Oke, di sini Ibu berikan evaluasi mandiri. Ingat, ini dikerjakan sendiri, tidak ada boleh mencontek. Oke, waktunya dikasih 10 menit. Kurang? 10 menit kurang? 15 menit. Tidak boleh lihat kanan kiri. Ever since the first time I opened my eyes, just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving, but I need you to wake me up. Imagination is chasing after innocent love. But I've been wasting so much time living on cloud nine. Am I the only one who dreamed this up? And I've been standing on this high line, waiting till the time's right to make you mine. Just ever since the first time I opened my eyes, just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving, but I need you to wake me when I fall asleep. I'm dreaming that you think of me, but if you're just too cool, I would be a fool. When I fall asleep, I'm dreaming that you think of me, but if you're just too cool, I would be a fool. Ever since the first time I opened my eyes, just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving, but I need you to wake me up. Need you to wake me up. When I'm falling asleep, girl, won't you wake me up? I hope you're thinking of me. Oh, won't you wake me
turn into the worst of that. And I've come to never look inside. I wish I never told you why I feel so lost. Your head still stained with colored dust. I'm shot for what you recognize. Still wish I never told you why I feel said about a trying back for me. Is it better that you hurt tonight? Cause the weather in the time was good. Was there ever any place that's meant to be? What is this? Sudah semua? Oke. Ya, ini nanti ibu nilai ya. Nanti temuan berikutnya ibu bagikan nilainya. Oke, baik. Sekarang selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang di sana menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Silakan. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu peluang majemuk terbagi menjadi 3. Yang pertama, kejadian saling lepas yang tidak beririsan, dan kejadian tidak saling lepas yang beririsan. Yang kedua, peluang saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Dan yang ketiga adalah peluang kejadian bersyarat. Jika kejadian A dipengaruhi oleh kejadian B, begitu juga sebaliknya. Dan kejadian A dan B dinyatakan saling bebas tanpa bersyarat jika dua kejadian bergantung atau B terjadi setelah A terjadi dan sebaliknya. Dan dari video orientasi masalah kita dapat menggunakannya di kehidupan sehari-hari untuk menentukan dan mengambil keputusan atau memperkirakan waktu pesawat terbang datang dan berangkat tepat waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik, ibu kasih penguatan untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi materi kita adalah tentang peluang kejadian bersyarat, ya. Ada 2 yang mau kita rumuskan dari sini. Yang pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. Berarti P
mulai. Mari selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Oke, selamat siang semuanya. Tetap semangat belajar di rumah ya. Living it